Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebentar. Nanti yang ngomong kameranya dibuka ya, biar tahu siapa yang ngomong. Nanti nggak ada yang tahu siapa yang ngomong ya. Silahkan dilanjutkan. Baiklah teman-teman, marilah kita memulai PA pada siang hari ini. Kita akan memulai dengan doa pembukaan. Kepada Mas Fael, silakan dipimpin doa. Kameranya jangan lupa dihidupkan ya. Setiap yang bertugas. Silahkan. Mana ini? Kok malah diem? Oh, saya pikir sinyal saya, Bu. Enggak. Ayo, siapa ini? Mas Fael mana? Fael, ayo El. Nah, Tes. kameranya dulu dibuka. Masa tanpa wajah yang ngomong? Menyeramkan. Kameranya dibuka dulu. Biar kelihatan. Yang lain juga semuanya dibuka, biar adil, nggak ada yang ditutup-tutup. Ini dari tadi Bu Priska juga buka kamera loh. Nah, biar semuanya tuh tahu loh wajahnya, wajah cantiknya itu yang mana. Kok Mbak Alin miring ya? Nah, Mas Dito belum buka, Mbak Ega belum, Mas Dito Oktri belum, Mas Felix belum. Mbak Nisaka, gimana wajah cantikmu? Jangan disembunyikan. Oke, sip. Ayo, silahkan. Dilanjutkan. Lu Mas Felix malah belum dibuka. Suara aja ya, Bu. Jangan, nggak boleh. Harus adil semuanya. Biar yang kelas 7 itu tahu Mas Fael itu yang mana ya. Oh, ternyata yang itu. El, lihat toh El. Nah, ayo silahkan. Bu, kelas 7 kenapa nggak mau open kamera, Bu? Oh, yang kelas 7 berarti nanti nggak dianggap absennya loh, percuma loh Bu Priska. Ini kalau nggak dibuka kameranya, dianggap tidak mengikuti PA pada siang hari ini. Yang tanpa wajah dianggap tidak mengikuti PA hari ini. Nah, gitu loh. Kok sing di kayak malah ternit kuwi. Ayo. Nah, kan cantik-cantik kelihatan. Udah lama nggak ketemu kok. Biar sedikit mengobati rasa rindumu sama teman-temanmu. Nah, Mbak Sundari kenapa itu ditutupi wajahnya itu? Ada jerawatnya di pipinya? Kenapa ditutup pakai buku? Enggak, Bu, enggak apa-apa. Ayo Mas Fael,
malah terdiam ini Bu Priska nunggu. Nggak muncul-muncul Ayo lagi. doa. Ayo lanjut. Ini udah mau 15 menit tuh. Suara aja ya Bu, suara. Nggak boleh. Berarti hari ini Mas Fael nggak ikut. Ayo. Tuh loh, Mbak Kiara tuh udah dari tadi serius. Dia udah mau doa, nungguin. Ikin kita sidal pora atau iki loh, tuh kan. Nah, gitu loh. Oh, ganteng ngono Pak ditutup-tutupi. Nah. Yuk. Siap? Nah, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami akan melaksanakan doa dan tidak ada halangan apapun. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nggak boleh ditutup ya, selamanya dibuka terus. Kok malah ditutup? Wow, ini absen terlalu berjalan dari mulai awal sampai akhir pokoknya. Yang ditutup berarti nggak masuk. Silahkan dilanjutkan. Pembacaan kitab suci dan renungan oleh Mbak Ega. Silakan. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengasuhnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berubah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Renungan pada hari ini. Yesus berkata bahwa ia adalah pokok anggur. Kita harus tetap di dalam dia, agar bisa berdiri teguh sampai akhir. Akan ada pekerjaan bagi kita. Kita harus bertumpu pada kekuatan dan kemampuannya untuk mengubah kita. Siapa tanaman anggur itu? Yesus. Siapa tukang kebun itu? Bapa. Apa yang dilakukan tukang kebun? Dia memotong cabang yang mati, yang tidak menghasilkan buah. Jadi Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita diharapkan memberikan buah yang baik seperti kedamaian, cinta, dan kebaikan. Saat kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipangkas. Allah Bapa mengingatkan kita untuk senantiasa bertumbuh. Allah mendorong sepanjang hidup kita untuk menghasilkan buah. Apa yang terjadi jika cabang ditebang dari pokok anggur atau pohon? Itu layu dan mati. Maka kita harus senantiasa erat bersama Yesus sebagai pokok anggur yang benar, agar kita ini semua senantiasa berbuah
dan menjadi berkat bagi sesama kita. Teman-teman, setelah mendalami bacaan Injil tadi, saya mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri. Selama ini kita menjadi pohon yang seperti apa, ranting yang baik atau buruk. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ega. Tampilannya kelihatan nggak ya? Gambarnya kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan. Kelihatan. Ada gambar apa? Nggak terlalu jelas. Pohon. Gambar ranting sama tulisan. Oke, nah. Ada pohonnya tapi nggak ada tulisannya Bu di setiap rantingnya. Oh, nggak kelihatan berarti. Oke, jadi nanti menindaklanjuti tugas dari Mbak Ega tadi, kan tadi Mbak Ega bilang hari ini bacanya tentang ranting Yesus pokok anggur ya. Nah, hari ini kita diajak untuk berefleksi bersama. Oke, nanti untuk gambar lebih jelasnya Bu Priska share di grup aja, tapi gambarannya silahkan nanti kalian untuk berefleksi diri lebih lanjut, lebih dalam untuk hari ini. Silahkan kalian menggambar pohon diri kalian itu seperti apa. Kalau pohon itu kan ada rantingnya toh. Pohon ada rantingnya toh? Ada Bu. Ya, oke. Dan rantingnya itu kan bercabang, nggak hanya satu tok, tapi banyak. Nah, silahkan nanti kamu menggambar seperti dalam contoh itu, kira-kira ranting yang tumbuh dalam dirimu selama ini itu ranting yang baik atau ranting yang buruk. Misalnya apa ranting baik itu, misalnya apa ranting buruk itu sesuai dengan tindakan yang kita lakukan atau karakter yang sering kita tunjukkan. Misalnya ranting yang buruk itu ada curiga, kemudian ada khawatir, mudah putus asa. Pokoknya sifat-sifat yang jelek-jelek yang ada pada manusia itu berarti nanti masuknya ranting yang buruk. Lalu di sisi kanan nanti ada ranting yang baik. Misalnya contohnya ada sukacita, kemudian berani, ramah, terus tidak egois, peduli, pokoknya hal-hal yang baik-baik. Nah, jadi silahkan nanti kamu gambar kira-kira selama ini kamu sudah menjadi ranting yang seperti apa, pohonmu yang kamu lakukan selama ini. Pohon itu berarti gambaran dirimu ya. Di dalamnya itu terdiri ranting yang baik atau yang buruk. Kira-kira dilihat nanti. Oh, ternyata selama ini rantingku kebanyakan yang buruk. Nah, pada masa Advent ini kita diajak untuk menggali lebih dalam itu supaya ranting yang buruk itu kita pangkas di masa Advent ini sebelum nantinya kita menanti kehadiran Yesus ya. Oh, ternyata selama ini rantingku banyak yang baik. Nah, terus gimana kalau sudah banyak yang baik? Ya itu dipertahankan, malah lebih bisa ditambah lagi. Oke, jadi refleksi hari ini di pertemuan Advent yang pertama kita diajak untuk menggali lebih dalam diri kita. Kira-kira pohon yang ada dalam diri kita itu terdiri dari ranting yang baik atau buruk. Ya, bisa dimengerti ya untuk tugas-tugasnya ya, untuk refleksinya bisa. Hanya kamu melihat dirimu. Oh, selama ini aku tuh masih malu, selama ini aku tuh masih suka berkata kotor, selama ini tuh aku masih ngeyel. Nah, itu berarti termasuk ranting baik atau buruk? Hah? Baik atau buruk? Buruk. Nah, kalau buruk berarti nanti silahkan kamu gambarnya di sebelah kiri. Buruk. Nah, kemudian oh ternyata aku tuh pemberani, terus kemudian aku itu humble, aku tidak mudah putus asa, aku ceria. Nah, itu berarti ranting yang baik ya, silahkan nanti kamu gambarnya di sisi kanan. Jadi nanti ada pohon itu di ranting sebelah kiri hal yang buruk, ranting sebelah kanan hal yang baik. Nah, nanti kamu lihat, kok ternyata selama ini diriku tuh banyak yang buruk ya daripada yang baik. Nah, itu bisa dijadikan kita sebagai bahan refleksi. Kalau sudah tahu kita selama ini sudah melakukan hal-hal banyak yang buruk, berarti kita harus memangkas ranting yang tidak baik itu. Masa Advent
kita diajak untuk merefleksikan diri, untuk selalu memperbaharui diri kita supaya apa? Ketika nanti menanti kedatangan Yesus, kita sudah siap, hati kita sudah bersih. Nah, hal-hal yang buruk tadi bisa kita hilangkan, kemudian kita bisa mohon pengakuan dosa. Jadi kita bersiap-siap mulai dari diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri kita, apakah kita sudah baik atau belum? Yang belum baik, kita berusaha di masa Advent ini untuk membersihkan diri kita. Oke, itu ya. Sudah cukup paham? Sudah. Oke, nanti gambarnya Bu Priska share, silahkan nanti dibuat, kemudian itu tugasnya untuk minggu depan. Nah, jadi minggu depan Bu Priska pengen lihat pohon dirimu itu seperti apa, pohonmu itu seperti apa. Ya. Nanti bisa dikirimkan langsung ke Bu Priska saja, supaya kita juga tahu diri kita selama ini seperti apa, sarananya dengan pohon diri itu. Oke, cukup. Ya, terima kasih untuk Mbak Ega renungannya pada hari ini. Ya, semoga bisa semakin menambah menggali kita dalam melihat diri kita itu seperti apa, untuk mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Oke, terima kasih. Doa permohonan untuk penderita COVID-19. Semoga penderita COVID-19 diberi kesembuhan dan juga ketegaran dalam menghadapi penyakitnya. Kami mohon, Tuhan kabulkanlah doa kami. Untuk kita semua yang ada di sini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga umur panjang. Kami mohon. Teman-teman, marilah kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang datanglah kerajaan-Mu, berilah kehendak-Mu di atas bumi dan dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pertemuan PA siang hari ini. Engkau sendiri telah berkenan untuk menuntun kami dalam melaksanakan PA. Dan sekarang kami akan melakukan kegiatan lain, berkatlah juga agar dapat berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Jangan ditutup dulu ya. Ini berarti Bu Priska mau cek dulu. Ada 14 yang ikut. Sampai berakhirnya PA. Kelas 7 itu ada Mbak Putri, ada Mbak Cinta, ada Mbak Nisaka. Oh, sisanya pada keluar kok ya? Cuman itu tok yang masuk dalam sini. Terus yang kelas 8 itu Mbak Alin, Mas Dito, Mbak Ega, Mas Fael. Yang kelas 9 Mas Risang, Mbak Lasi, Mbak Galuh double. Terus Mbak Kiara sama udah itu tok. Berarti yang nggak ada siapa? Kelas 9 Tori, Mas Tori ya? Mas Tori tok, Iya, Bu. ya. Mbak Sundari ada. Oh, kelas 8 banyak yang nggak ada. Tori off 8A WA. teman-teman. Oh ya, pantesan Bu Priska WA juga nggak dibuka. Oke. Yang kelas 8 berarti 8A hanya ada, perasaan tadi Mas Dita ada kok nggak ada ya sekarang ya? Kok keluar?
Bu, Ditonya kan ada 2. Kok Ana? Cuma ada 1 kok. Dito Oktri sama Melan Dito. Melan Dito cuma ada 1. Yang di sini kok Tadi kalau nggak salah Dito Oktri ikut kok. Iya, terus sekarang hilang. Nggak sampai akhir makanya. Mbak Amel nggak ada, terus siapa? Mbak Tutut juga nggak ada. Kelas 7 Mas Felix sama Mas Adi nggak tahu juga hilang. Mas Adi juga nggak ada. Ada lupa, Bu. Ada nggak? Gila nggak ada. Kosong. Oke, terima kasih. Nah ini Mas Adi baru muncul. Mas Adi kemana saja dirimu hari ini? Tadi mati Bu HP-nya, Bu. Oh, ya udah mana dilihatin dulu wajahnya. Yang lain kebuka loh itu. Yang kelas 9 pada mau lihat. Nah, yang diangkat no. Masa yang dilihatin gentengnya? Nggak kelihatan. Bersih aja nggak bisa ngelihat. Oke, itu. Mas Felix nggak ada. Oke, silahkan minggu depan kelas 9 ya. Siap? Siapa Bu yang tugas? Lah, itu kelas 9. Lagi Bu, Febriska aja Bu. Sorry Bu, biar masuk. Dari kemarin kan nggak ikut dia Bu. Siapa? Sorry. Ya pokoknya nanti yang kelas 9 silahkan dibagi. Nah, nanti Itu ketika mau pembacaannya milih nanti Bu sendiri Priska apa nanti dikasih Bu Priska? dikasih Bu Priska sesuai dengan Advent kan, karena kita sedang pertemuan Advent ya, sudah ada bukunya. Tinggal nanti kalian yang mengolah. Bisa divariasi kok, nggak sesuai dengan itu nggak apa-apa. Ya. Oke. Bu, Apa? ada Natalan Natalan nggak Bu ini? Pertemuan Natalan kah online? Manut, kalau kalian mau nggak apa-apa. Kalau kalian mau ngadain lomba juga nggak apa-apa. Nanti Bu Priska kasih hadiahnya. Tapi terserah mau lomba apa. Gimana Bu Lombanya online Bu. Ya lombanya. Online. Ya nanti dipikirin, nggak apa-apa, terserah dipikirkan yang bisa online apa. Lomba nyanyi kah? Nyanyi kan nanti kan tinggal dilihat videonya apa. Lomba nyanyi aja itu udah bagus. Atau lomba Saya nggak mau ikut nyanyi. bebas. Kalau mau nggak apa-apa, dipikirkan bersama. Nanti ada hadiahnya. Kita Natalan online nggak apa-apa untuk mengenang tahun 2020. Kenapa nggak Natalan gabungan Bu? Natalan gabungan itu kalau mau ada. Kalau mau sama yang Kristen. Tapi kayaknya di bulan Januari nanti. Kalau jadi ya. Semoga jadi biar kalian juga semakin banyak. Nggak hanya sedikit. Ini aja yang cuma 15. Oke, gitu ya. Tahun lalu itu Bu. Hah? Di sekolah itu. Tahun lalu tuh. Iya, tahun lalu. Itu perayaan yang paling meriah yang pernah kita lakukan. Besok lagi kalau sudah kondisi sudah membaik, kita pasti akan adakan. Banyak kok agenda yang diadakan. Ya, semoga saja yang kelas 9 belum lulus besok. Oh Bu, kan udah mau lulus kelas 9. Iya, siapa tahu besok ada pascan bersama. Makanya kita berdoa supaya COVID ini segera berlalu ya. Amin. Udah ya, fix minggu depan silahkan kelas 9 bertugas. Nanti dimodifikasi sendiri. Kalian sudah kelas 9, kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk lebih berkreasi. Bebas mau gimana. Ya, biar nanti adik-adikmu kelas 7 juga tahu tahun depan yang tugas kelas 7. Wajib itu. Kan kelas 8 sudah, kelas 9 sudah, tinggal nanti yang kelas 7. Oke, ada yang mau ngomong? Ada yang kangen sama siapa gitu? Mumpung di sini ada wadahnya. Mas Adi ada yang dikangenin enggak? Itu kenapa tuh ditutup aja? Nanti enggak ditulis hadir loh itu. Mas Adi mana ini ditinggal ngapain ini Mas Adi itu enggak connect? Enggak ngapain. Oh ya udah. Oke, kalau sudah kita cukupkan sekian. Terima kasih yang hadir sudah berkaca-catat. Semoga
pertemuan Advent yang kedua besok kita semakin banyak. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Dan semoga besok ketika rapotan nilainya memuaskan. Amin. See you. Dadah. Makasih Bu Priska. Dadah.